Misalkan masuk ke diskusinya, Gus Wafi dan Pak Syahab, saya mohon maaf, kita diskusi dulu yang Gus Wafi dan Pak Syahab pahami soal diskusi ilmiah itu apa? Ilmiah itu apa? Kita sepakati dulu. Oke, Iya, izin ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kalau begitu, jadi ilmiah itu begini Pak Gembul. Di dalam kitab Lawami'ul Anwar yang ditulis oleh Al-Imam As-Saffaraini. Jadi Islam itu memandang sebuah ilmiah kebenaran itu melalui 3 cara. Ya, yang pertama adalah al-hawasus salimah, panca indera yang normal dalam menangkap sebuah riwayat ataupun yang lain. Yang kedua adalah khabarus shadiq, kabar yang pasti benar. Kabar yang pasti benar dibagi menjadi 2. Yang pertama khabarul mutawatir, kabar yang ramai diketahui orang-orang yang kredibilitasnya bagus. Yang kedua adalah khabarun nabi al-muayyad bil mu'jizat, kabar dari nabi yang dikuatkan dengan mukjizat. Yang terakhir adalah al-aqlu, akal. Itu ilmiah bagi saya. Nah, ditanya pengertian ilmiah, itu Gus Wafi di sini sudah bagus menjawabnya dari perspektif Islam. Gus Wafiq mengutip kitab Lawami'ul Anwar karangan seorang ulama namanya Imam Al-Saffaraini. Yang menarik adalah di situ dijelaskan 3 derajat ilmu, 3 derajat kebenaran atau tradisi ilmiah itu. Yang pertama adalah al-hawasus salimah, panca indera yang sehat, yang normal, yang menyaksikan sebuah peristiwa lalu dikabarkan kepada orang lain berdasarkan pengamatan panca indera itu. Yang kedua adalah kebenaran khobarun nabi al-muayyad bil mu'jizat, kebenaran yang disampaikan oleh Nabi dengan mukjizat. Kalau sudah Nabi yang menyampaikan, menurut saya tidak perlu diperkuat oleh mukjizat. Jadi makna yang lebih tepatnya adalah kebenaran dari Nabi atau kabar dari Nabi, apalagi yang dibuktikan dengan mukjizat. Karena kita sangat beriman kepada kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan ini Imam Al-Saffaraini ini bagus sekali mendefinisikan kebenaran ilmiah seperti itu. Menurut saya ini yang harus dipegang oleh umat Islam, definisi kebenaran seperti ini. Kita lanjut apa yang ditanggapi oleh Guru Gembul. Jadi oke, yang dimaksud dengan ilmiah adalah seperti itu. Jadi sebenarnya kalau ngambilnya dari kitab, saya mohon maaf, itu masuk dalam historiografi tradisional. Bukan ilmiah sebenarnya, bukan metodologis. Kalau ngambilnya dari kitab, maka itu adalah termasuk historiografi tradisional. Itu bukan ilmiah dan tidak akademisi. Ini pernyataan yang ngaco gitu. Pertama, ya, historiografi tradisional itu adalah karya-karya sejarah, historiografi yang ditulis secara tradisional. Ya, yaitu apa cirinya? 1, tanpa rujukan, tanpa sumber, hanya ilmu yang ada di kepala seorang penulisnya, bisa seorang pujangga, seorang sastrawan, atau seorang ulama. Kapan itu? Ya, sekitar abad 17 ke belakang, ketika tradisi ilmiah, ya, tradisi akademik belum tumbuh di dunia modern. Maka itu disebut historiografi tradisional. Tapi itu belum tentu salah dan belum tentu tidak akademik, karena tradisi keilmuan saat itu, ya, abad 17 ke belakang itu begitu, ya, lebih banyak lisan, ditradisikan oleh lisan, makanya ada tradisi lisan. Yang kedua, belum ada kata ilmiah dalam pengertian modern, apalagi disyaratkan adanya rujukan, adanya sumber sebagai tradisi ilmiah. Nah, tradisi penulisan kitab di kalangan para ulama Islam tidak begitu, bukan historiografi tradisional. Para ulama Islam dulu itu menulis selalu mengutip para ulama sebelumnya, apalagi zaman keemasan Islam, di mana tradisi ilmiah, tradisi ilmu sangat hidup, berkembang, bahkan menginspirasi dunia barat, modernitas barat sekarang. Apalagi dalam ilmu hadis, coba lihat, keketatan menguji kredibilitas sumber informasi, sumber ilmu, melalui matan dan sanad yang panjang itu, para perawi, itu diuji kredibilitasnya, kejujurannya, suka bohong atau tidak, suka berdusta atau tidak, bahkan penampilannya sehari-hari. Saya akan tarik ke lebih dasar dulu ya terkait dengan ilmiah itu. Mungkin Pak Gembul bisa menjelaskan Ya, ilmiah versi Pak Gembul. Ya, ini ilmiah versi saya. Jadi bukan ilmiah versi saya, ini adalah ilmiah konsensus. Jadi yang dimaksud dengan ilmiah itu artinya sesuai dengan metodologi ilmiah dan disajikan dengan sistematika ilmiah. Yang ketiga ini, Guru Gembul diminta bagaimana, coba terangkan definisi ilmiah menurut Pak Gembul atau versi Pak Gembul. Lalu dia bilang, oh iya, ini bukan menurut saya, ini konsensus. Lah emangnya tradisi ilmiah dan tradisi akademik dalam Islam itu bukan konsensus? Apakah tadi kutipan dari Imam Al-Saffaraini itu bukan konsensus? Itu konsensus di masyarakat muslim, konsensus di kalangan para ulama. Jadi mengatakan konsensus itu hanya ada dalam tradisi ilmiah, dalam Islam nggak ada, itu kan salah, jadi ngaco. Tidak ilmiah atau tidak akademik. Ini gara-gara Guru Gembul di pikirannya yang tahunya hanya tradisi ilmiah barat. Akhirnya dangkal dalam memahami ilmiah atau tradisi ilmiah.
Apa itu sistematika dan metodologi keilmuan? Jadi maksudnya gini, ketika Gus Wafi tadi menyebut satu referensi yang dianggap otoritatif dan itu berasal dari kitab begini dan begitu, itu adalah kitab teologis. Kitab teologis itu didasarkan pada apa? Keimanan. Dan keimanan itu tentu saja tidak bisa disesuaikan secara epistemologis dengan studi akademis apalagi ilmiah. Teologis itu adalah ilmu-ilmu yang menyangkut ketuhanan. Kalau dalam filsafat ya filsafat ketuhanan. Nanti hubungannya dengan kosmologi, misalkan penciptaan alam semesta dan sebagainya. Kan dalam Islam itu ilmu itu banyak. Ada ilmu tauhid, ada ilmu sejarah, ada ilmu bahasa Arab, ada ilmu hadis, ilmu tafsir Quran dan sebagainya. Nah, teologis ini hanya membicarakan tentang Tuhan. Jadi tidak semua kitab dalam Islam itu teologis, enggak. Tergantung ilmunya apa yang dibahas dan diterangkan dalam kitab itu. Teologis itu hanya kitab-kitab yang membahas tentang ketuhanan, sifat-sifat Tuhan, kekuasaan Tuhan, Tuhan dengan alam semesta, itu baru kitab teologis. Kalau kitabnya fikih ya bukan teologis. Kalau kitabnya tentang tafsir bukan teologis. Kalau kitabnya tentang ilmu, definisi ilmu ya bukan teologis. Teologis itu apa? Dia memakai istilah umum yang dari barat, yang kesannya keren, padahal tidak tepat.